Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah masjid syuhada rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 3 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1445 Hijriah. Jadi masih ada waktu 5 hari bulan Syawal untuk tahun ini. Jadi kalau misalnya ada yang berpuasa Syawal hari Jumat tadi, hari Jumat hari ini, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebu, 6 hari pas. Karena hari Kamis itu sudah masuk tanggal 1 Dzulqa'dah. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawalin fadzalika kasiyamud dahri." Barang siapa yang berpuasa 1 bulan Ramadan penuh, sumat mahu min fitan min Syawalin, kemudian diikutinya dengan puasa Syawal 6 hari, fadzalika kasiyamud dahri, maka sama dengan berpuasa sepanjang tahun. Oleh karena ini masih bulan Syawal, perkenanlah kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan pertemuan kita pada malam hari ini, saya akan mencoba menjelaskan secara umum, secara global tentang rukun Islam yang kelima, yaitu masalah haji. Di antara rukun Islam yang kita kenal ada 5, maka ibadah haji merupakan ibadah yang paling tua usianya. Artinya usia ibadah haji itu sama dengan usianya manusia itu sendiri. Sebab sejak manusia pertama Adam sebagai nabi yang pertama sampai sejumlah 124.000 nabi menurut catatan sejarah yang pernah diutus ke permukaan bumi ini, ditambah 313 rasul, itu semuanya pernah melaksanakan ibadah haji sesuai dengan syariat pada masanya masing-masing. Jadi tidak ada nabi dan rasul yang tidak bergelar haji. Cuma tidak pernah diketemukan dalam catatan sejarah. Para ahli sejarah misalnya mencantumkan nama haji. Contoh misalnya bapak-bapak ya, menurut catatan sejarah Nabi Adam itu naik haji 100 kali, berjalan kaki dari Hadramaut India ke Mekah pulang pergi. Jalan kaki dari Hadramaut negeri India. Sebab begini, ceritanya begini. Pada waktu Nabi Adam diturunkan dari surga, diturunkan ke bumi dari surga, dia diturunkan di India, di Hadramaut. Sedangkan istrinya Hawa
diturunkan di Jeddah. Mereka saling mencari, ya karena pasangan suami istri. Mereka berpisah selama 200 tahun lamanya. Menurut catatan sejarah, Adam yang diturunkan di Hadramaut India, istrinya Hawa yang diturunkan di Jeddah, saling mencari selama 200 tahun, baru mereka dipertemukan di padang Arafah. Itu sebabnya dikatakan Arafah. Arafah ya'arifu, itu artinya pertemuan, perkenalan. Jadi bertemunya Adam dan Hawa di padang Arafah. Yang di sana itu kalau bapak-bapak pernah naik haji, itu ada apa namanya? Ada ini satu bukit di padang Arafah itu yang ada tugunya, tugu peringatan. Sebenarnya di situ bukan tempat bertemunya Adam dan Hawa, tapi ada di sebelah baratnya. Sebelah baratnya itu kira-kira jaraknya hampir 200 meter. Di situ ada sebuah batu besar, sampai sekarang masih ada. Itu di situlah tempat mereka bertemu. Ya, tapi bagaimana ceritanya, pemerintah Saudi Arabia membuat satu di bukit itu, karena mungkin ada di bukit, dibuat satu tugu di sana, tempat bertemunya Adam dan Hawa. Bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ibadah haji telah disyariatkan pada tahun ke-6 Hijrah, setelah rukun-rukun Islam yang lainnya. Misalnya saja rukun Islam pertama, syahadat. Itu selama lebih kurang 13 tahun Rasulullah menanamkan akidah ini, menanamkan tauhid ini, keesaan Tuhan. Ini yang perlu dalam Islam, kan yang perlu diperkuat. Itulah akidah ini dulu, keimanan tauhid ini. Sebab kalau iman atau tauhid ini tidak kuat, tidak akan bisa menopang semua syariat-syariat agama yang lain. Kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang yang kadang-kadang sholat, ya, kadang-kadang tidak sholat. Ada yang rajin, ada yang setengah rajin. Ya. Kalau pindah nyaman-nyaman, awak sholat. Ya. Kalau kurang sehat, kurang rajin sholat. Padahal sebenarnya justru keadaan kita tidak normal, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat hidayah, dapat petunjuk. Nah, itu faktornya adalah keimanan ini. Kalau iman kita kurang kuat, oleh karena itu Al-Quran menjelaskan bahwa kalau kita mau mengetahui kadar keimanan kita ini, apakah lemah, apakah setengah, apakah kuat, unzur ila sholatik, lihat kepada sholatnya. Itu dengan sholatnya kita mengukur sejauh mana tingkat kedalaman keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah 13 tahun baru turun perintah aqimus sholat, tegakkan sholat. Kurang lebih 3 tahun kemudian baru turun perintah puasa. Kurang lebih 3 tahun kemudian turun perintah zakat. Baru yang terakhir adalah rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji ini bapak-bapak adalah penyempurna daripada rukun-rukun Islam yang lainnya. Dengan turunnya ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Menunaikan ibadah haji adalah kewajiban terhadap Allah bagi orang yang mampu melaksanakannya.
Jadi di masyarakat kita ada kesan bahwa kalau belum dapat panggilan, ya, dia belum mau melaksanakan ibadah haji. Padahal panggilan itu kita sudah dipanggil. Semua, bukan hanya umat Islam, semua manusia. Wa'adzin fin nasi. Coba dalam Al-Quran surah Al-Hajj itu. Setelah, sebab begini ya, riwayatnya begini. Menurut catatan sejarah, Ka'bah di Mekah itu pertama kali dibangun oleh malaikat. Ya, dibangun oleh malaikat. Kemudian baru yang kedua dibangun oleh Nabi Adam. Kemudian yang ketiga, generasi ketiga dibangun oleh Nabi Syed putra Adam. Baru kemudian beberapa ribu tahun kemudian baru Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun kembali, merehab kembali Ka'bah. Jadi Ibrahim ini merupakan generasi keempat yang membangun Ka'bah ini. Nah, singkat, setelah Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru atau memanggil seluruh manusia, ya, untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi perintah melaksanakan ibadah haji itu secara umum dikatakan bahwa banyak hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan, mengingatkan dan menjelaskan kepada kita pentingnya untuk melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu, ya. Oleh karena itu, apabila seorang sudah tergolong mampu menurut syariat agama, maka jatuhlah kewajiban baginya untuk melaksanakan ibadah haji dan sudah harus melaksanakan ibadah haji. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, "Man arada haji falyu'ajjil, fa innahu qad yamradul maridu wa tadillur ruhatu wa takunul hajah." Man arada hajjah, barang siapa yang punya keinginan untuk melaksanakan ibadah haji, falyu'ajjil, maka bersegeralah, jangan ditunda-tunda. Fa innahu qad yamradul marid, karena kadang-kadang kita ditimpa oleh penyakit yang menyebabkan kita tidak bisa naik haji. Misalnya tiba-tiba orang kena stroke atau lumpuh dan penyakit-penyakit lainnya mengakibatkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Wa tadillur roha, ya kan? Atau kita tidak punya waktu karena ada kepentingan yang mendesak, misalnya, atau takunul hajah karena ada keperluan-keperluan yang sangat mendesak. Dan Nabi memperingatkan dalam sebuah hadisnya, man lam yamna'hu minal haji, barang siapa yang tidak ada halangan baginya untuk melaksanakan haji. Artinya seluruh persyaratan yang dikehendaki dalam Islam telah terpenuhi, ya. Badannya sehat lahir batin, kemampuan keuangan yang memungkinkan, ya, kendaraan tersedia dan sebagainya. Man lam yamna'hu minal haji hajatun zahiratun, bukan terkendala karena adanya kepentingan yang mendesak, atau sultanun jairun, atau dihalangi oleh pemerintah yang zalim atau aniaya, atau maradun habisun, atau karena sebuah penyakit yang memungkinkan dia tidak melaksanakan haji, kata Rasulullah, ya. Famata walam hujjah, kemudian tiba-tiba orang itu meninggal sebelum mereka haji, kata Rasulullah, falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Saya khawatir, kata Rasulullah, matinya itu kalau tidak mati Yahudi, mati Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau seseorang itu sudah terpenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan ibadah haji, tapi tunda karena urusan dunia, hati-hati itu. Sebab itu kata Rasulullah, saya khawatir, fal yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Kalau tidak mati Yahudi, dia bisa mati Nasrani. Tapi memang Bapak Ibu, ya, ibadah haji ini, apa kata orang, itu kalau ada langkah, tergantung langkah atau jodoh. Sebab begini pengalaman saya, ya. Di Kabupaten Pasir atau di Tanah Grogot ini ada seorang pejabat di zaman pemerintahan Bupati
saleh nafsi, ya. Saya ditugaskan di Departemen Agama pada masa pemerintahan Pak Saleh Nafsi. Saya kasih bocorannya, itu seorang pejabat itu katakanlah dipanggil oleh Pak Bupati untuk dijadikan petugas haji pada waktu itu. Tapi beliau menolak, tidak bersedia. Ya, saya pribadi tidak habis pikir itu. Kadang-kadang orang setengah mati berniat, ya, berpuluh-puluh tahun berniat mengumpulkan biaya untuk menunaikan haji. Tapi kadang-kadang, kenapa ada orang dipanggil? Ini dipanggil nih, ya, mau dihajikan, tapi dengan catatan jadi petugas haji daerah. Saya masih ingat Pak, saya naik haji pertama tahun 85 bersama almarhum Pak Haji Ayub Budiono. Beliau petugas haji daerah, saya petugas haji mewakili Departemen Agama. Dan beliau itu termasuk orang yang dipanggil. Sepengetahuan saya, menurut cerita Pak Bupati Pak Saleh Nafsi, orang itu 3 kali disediakan, diberi kesempatan untuk menaikkan haji, tapi tetap tidak menerima. Ya. Saya sampai hari ini tidak habis pikir itu. Apa alasannya yang sampai? Nah, itu contoh satu. Nah, kemudian sewaktu saya di Departemen Agama, karena kebetulan saya bagian haji, ya, hampir 5 tahun saya di urusan haji. Ada seorang ibu, sudah almarhumah beliau, datang ke kantor saya. Beliau menangis-nangis cerita, Pak, kenapa ya bapaknya itu belum mau naik haji? Saya sudah sampaikan, Pak, mumpung masih ada umur, mumpung badan sehat lahir batin, biaya tersedia, ayo kita sama-sama naik haji. Tapi suaminya tetap mengatakan, hati saya belum terbuka, saya belum dapat panggilan. Sampai ibu itu mengatakan, bagaimana caranya Pak? Saya bilang begini aja Bu, ibu berangkat aja, ya, karena pada zaman itu memang mendaftar tahun ini, naik tahun ini. Bapak bayangkan tahun 1985 waktu saya naik haji itu, ONH-nya ongkos naik haji itu 3.200.000. Hanya 3.200.000. Itu memang pada waktu itu masih uang sakit, ya. 3.200.000 itu uang sakit. Sakitlah mencarinya pada. Itu di Grogot ini, di Kabupaten Pasir ini yang naik haji itu hanya 17 orang. Itu pun kita menelpon ke rumah, menawarkan, adakah di antara keluarga atau kenalan sahabat tetangga yang mau naik haji, silahkan daftar ke Departemen Agama. Daftar hari ini, tahun ini, naik tahun ini. Saya waktu karena kebetulan saya di bagian urusan haji, itu saya telepon beberapa rumah pejabat-pejabat, silakan Pak daftar. ONH-nya cuma 3.200.000. Itu sulit Pak mendapatkan jamaah haji pada waktu itu. Yang diperoleh sampai hari terakhir itu hanya 17 orang di Kabupaten Pasir ini, termasuk almarhum Pak Haji Anang Musra, mantan kepala SMA 1 Negeri Tanah Grogot. Itu sama-sama saya naik haji. Termasuk ada satu orang lagi itu masih hidup, beliau. Jadi memang masih ada pendapat bahwa kalau hati itu belum dibuka, saya katakan, ya, hidayah itu baru datang dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau pintu hati kita terbuka. Pintu hati itu kita buka, sama dengan air. Air ini kalau ada tutupnya, baru bisa air itu dimasukkan ke dalamnya. Kalau tutupnya dibuka, sama dengan hati kita. Pintu hidayah itu baru terbuka, ya, apabila kita memang berniat untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau enggak, sebab begini, ya, orang-orang yang tidak pernah membuka mata hatinya itu dikatakan Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatun azab. Jadi orang-orang yang tidak pernah buka itu akan dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci pintu hati mereka, wa ala sam'ihim,
pendengaran mereka, wala absarihim, mata mereka, untuk tidak mendapatkan dan memperoleh kebenaran itu. Karena memang dia, apalagi kalau tidak pernah diniatkan, ya, tidak pernah diniatkan. Jadi kalau kita sudah berniat melaksanakan ibadah haji bapak-bapak, tolong itu jangan dirubah niat itu. Saya sudah melihat buktinya di Kabupaten Pasir, khususnya di Tanah Growot ini, kemudian di PPU di Penajam, ya. Saya sudah melihat buktinya orang-orang yang sudah siap menyetor ONH pada waktu itu, ini sudah siap uangnya, tapi batal karena urusan dunia. Boleh catat omongan saya. Salah-salah ini tidak akan bisa lagi naik seumur hidup. Dan semua usaha yang dilaksanakan, dikerjakan, tidak akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab prinsip dalam agama ini Allah tidak mau dinomorduakan. Jadi kalau ada orang yang sudah pernah digrogot, ya, ini yang saya ceritakan di Penajam dulu. Di Penajam itu sudah siap nyetor. Datang keluarganya di Sulawesi. Maaf, ini masih termasuk lingkungan keluarga saya nih. Dia katakan kebetulan dia memang usahanya itu dia punya kendaraan pulang pergi Balikpapan Banjarmasin membawa beras gitu. Membawa beras dan bulan sebagainya. Jadi dari Banjarmasin ke Balikpapan, jadi datang keluarganya begini. Dia pernah lihat pada tahun ini sudah siap menyetor. Dia bilang begini, truk bapak kan baru satu. Kalau bapak beli truk satu lagi, satu yang standby di Banjarmasin, satu di Balikpapan. Jadi yang di Balikpapan ke Banjarmasin, itu akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Kan secara logika, kan secara akal, masuk akal memang. Terpengaruh, dia tidak jadi nyetor pak, tidak jadi nyetor nih. Dibelikan mobil, dibelikan truk, 3 bulan kemudian truknya terbalik di gunung rambutan. Sedang muat beras itu berapa ton, terbalik, hancur, mobil hancur, supirnya meninggal. Satunya lagi mogok, ya tidak bisa jalan. Akhirnya apa? Pasangan suami istri akhirnya cerai dan 8 orang anaknya jadi korban. Jadi memang kalau sudah jangan ditunda lagi lah. Pasti Allah pasti akan murka. Ya. Ada lagi di Grogot, ini bocorannya di Grogot saya kasih tahu kan, ya. Sama itu. Ini juga kawan saya, teman saya, kawan akrab saya lah. Sama-sama sekolah di Balikpapan, ya. Itu dia punya punya ini tambak itu baru 3 hektar. Jadi bilang anaknya yang sarjana peternakan itu, dia bilang begini, Pak, kalau uang ONH ini bapak belikan tambak 3 hektar lagi, tambak bapak akan jadi 6 hektar. Kalau ini berhasil bapak, biar tiap tahun naik haji bisa. Secara akal masuk akal memang. Kesimpulannya batal suami istri naik haji. Uangnya dibelikan tambak 3 hektar. Apa yang terjadi? Tambak itu bocor, rusak, bertahun-tahun tidak punya penghasilan. Toko yang dibangun di pasar itu akhirnya bangkrut sampai meninggal dunia. Kalau saya tidak tahu istrinya ya, tapi yang tahu saya suaminya sampai meninggal belum melaksanakan ibadah haji. Jadi itu bapak itu perlu diingatkan itu. Kalau memang sudah tersedia uang yang bisa di store, ya, tolong jangan ditunda-tunda. Sebab kalau keinginan melaksanakan ibadah haji ditunda karena urusan dunia, bapak boleh catat omongan saya. Tidak ada yang beres akan pekerjaan. Semua usaha itu akan mengalami, kalau kata kasarnya itu mengalami kebangkrutan. Karena Allah memang murka terhadap orang-orang seperti ini. Ya. Saya selalu memesankan kepada keluarga saya, ya, kalau sudah ada ya, tidak usah ditunda-tunda lah. Nah, kemudian ada lagi sebuah hadis Rasulullah yang memperingatkan kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Hibban. Rasulullah berkata,
inna abdan sahhahtu lahu jismahu wa wasta'antu alaihi fil ma'isyah wa madha alaihi khamsatu awamin lafin alayya la mahrum. Inna abdan sahhahtu lahu jismahu, seorang hamba yang kesehatkan jasmani dan rohaninya. Tuhan sudah memberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohaninya. Wa wasta'antu alaihi fil ma'isyah, dan kami luaskan kehidupannya di dunia. Artinya ya apapun yang kerjakannya sudah berhasil, ya. Famadhu alaihi khamsatu awamin lam yafid alayya la mahrum, sehingga berlalu 5 tahun berturut-turut setelah diberikan kesehatan, ya, diberikan kelapangan dalam pekerjaannya, banyak penghasilan. 5 tahun berturut-turut lam yafid alayhi, belum lagi menghadap kepada aku, artinya belum melaksanakan ibadah haji, la mahrum. Sungguh kata Allah, orang itu akan sial di dalam hidupnya. Jadi memang berat risikonya Bapak, ya. Kalau kita punya kesempatan untuk beribadah haji kemudian ditunda itu mempunyai sanksi yang berat. Nah, kemudian setelah di dalam kitab Akhbaru Makkah dijelaskan bahwa setelah Nabi Ibrahim menyelesaikan pembangunan Ka'bah dengan putranya Ismail, beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk menyeru dan memanggil semua manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan sebuah firman Al-Quran yang berbunyi, wadzin fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wadzin fin nasi, panggilah dan serulah seluruh manusia. Ya'tuka rijalan, kau kan melihat mereka datang berjalan kaki, ya, ada yang berkendaraan. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, yang akan datang dari seluruh penjuru dunia. Jadi Nabi Ibrahim disuruh memanggil manusia. Kemudian Nabi Ibrahim mendengar perintah itu agak ragu Bapak. Bagaimana cara memanggilnya? Ya. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, wa ma yablughu sauti?" Wahai Tuanku, kalau aku memanggil manusia ini bagaimana caranya supaya suaraku bisa dengar mereka? Sedangkan panggilan ini kan terbatas. Kata Allah, azin wa alayyal iblag. Tugasmu hanya memanggil, hanya menyeru. Urusan sampai kepada manusia itu menjadi urusanku, kata Allah. Nah, di dalam kitab Akhbaru Makkah itu dijelaskan begini. Nabi Ibrahim disuruh menaiki makom. Sebenarnya bukan makam tapi makom. Makom itu tempat Nabi Ibrahim berpijak waktu membangun Mekah. Kalau kita ada di sebelah tenggara, di sebelah selatan Ka'bah, itu adalah makom Ibrahim, ya. Kalau sekarang ini ada dipagari dengan diberi kawat, kemudian dipagari kaca. Itu sekitar tahun 80-an sebenarnya itu belum ada belum ada kacanya, hanya pagar kawat. Cuma memang orang Indonesia ini kan aneh-aneh, jamaah kita aneh-aneh. Itu di celah-celah itu dimasukkannya foto. Penuh makam Ibrahim dalam foto-foto. Niatnya supaya dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Padahal Ibrahim sudah ribuan tahun yang lalu sudah manggil. Kita aja lagi yang tidak mau panggilannya. Ya, untuk mengatasi ini, lalu diberikan kaca sekarang ini. Kaca itu tebalnya 5 cm, sehingga tidak bisa lagi dimasukin foto di situ. Ya, karena memang kadang-kadang itulah orang-orang kita ini aneh-aneh memang. Ya. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, adzin wa alayyal iblag. Nah, di dalam kitab Akhbaru Makkah dijelaskan, waktu Nabi Ibrahim memanggil, ya, bapak memanggil orang manusia untuk melaksanakan ibadah haji di Mekah itu, orang-orang yang berada di alam ruh. Sebab kita ini kan hidup di 5 alam. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Kita sekarang berada di tengah-tengah. 2 alam sudah kita lampaui dan 2 alam masih di depan kita.
Ya, saya ulang lagi, alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah dan alam akhirat. Ya. Nah, pada waktu Nabi Ibrahim itu memanggil manusia untuk melaksanakan ibadah haji dengan kekuasaan Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berada di alam ruh yang berada di alam ruh itu ada yang mendengar. Ya. Ada yang mendengar panggilan ini. Nah, ruh-ruh yang mendengar panggilan Ibrahim ini menjawab, labbaik Allahumma, labbaik. Kemudian orang yang mendengar dan menyahuti panggilan Ibrahim itu satu kali, insya Allah dia akan melaksanakan ibadah haji satu kali. Dan kalau dia mendengar dan memenuhi panggilan, mendengar dan memenuhi panggilan itu dua kali, insya Allah dia akan melaksanakan dua kali. Kalau dia mendengar dan memenuhi panggilan itu tiga kali, insya Allah dia akan melaksanakan ibadah haji 3 kali. Begitu seterusnya. Nah kemudian yang aneh, ada orang yang tidak pernah mendengar, tidak bisa mendengar panggilan itu. Nah inilah mungkin bapak-bapak ya, yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bisa melaksanakan ibadah haji sepanjang hayatnya sampai matinya. Nah, ada juga orang yang mendengar antara mendengar dan tidak. Ujar kita ini salah-salah pendengarannya, antara mendengar dan tidak. Panggilan apa itu? Nah, kata Rasulullah SAW, ya, meskipun ada orang-orang yang di alam ruh yang tidak mendengar dan ada orang yang samar-samar mendengar dan ada juga orang yang jelas memenuhi panggilan ini, namun itu tetap manusia harus berusaha sekuat tenaganya, sekuat pikirannya untuk tetap berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, jangan berserah diri kepada takdir. Islam mengajarkan kita tidak boleh wata yasumir rahillah. Jangan berputus asa kita dengan, jangan berserah diri kepada takdir Allah. Rasulullah menjelaskan, la yuradul qadru illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir itu kecuali dengan doa. Ya, contohnya misalnya Pak ya. Ini guru saya menjelaskan begini. La yuradul qadru illa doa. Tidak, yang bisa merubah takdir Tuhan itu hanya doa dengan usaha sungguh-sungguh. Seseorang ditakdirkan dilanggar mobil misalnya. Ini contoh. Ya. Kita kan beriman kepada takdir. Cuma karena orang itu senantiasa berdoa dalam tiap sholatnya 5 waktu maupun di sholat-sholat sunatnya, ya. Ini takdir ini bisa ditunda atau bisa ditiadakan, bisa dihilangkan, atau juga bisa hanya anginnya saja. Memang kena juga, diserempet juga, tapi Allah palingkan dia daripada kecelakaan. Dia kena anginnya aja. Itu contoh. Ya. Jadi jangan berserah kepada takdir. Kita harus merubah takdir. Bisa dirubah, bisa dengan usaha dan doa yang sungguh-sungguh. Sebab Nabi sudah menjelaskan itu, ya. Sekali lagi, la yuradul qadru illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Jadi meskipun kita sudah tidak bisa mendengar, roh kita ini tidak mendengar waktu di alam ruh panggilan Nabi Ibrahim, atau ada yang samar-samar mendengar, kata Rasulullah jangan, tetap harus berusaha untuk, sebab yang bisa merubah takdir itu hanyalah doa dan usaha yang bersungguh-sungguh. Jamaah rahimakumullah. Kalau misalnya kita ada langkah, biasanya kalau habis bulan Ramadan ini, ya, orang-orang yang kebetulan mendapat panggilan untuk melaksanakan ibadah haji itu sudah bersiap-siap ya secara lahir dan batin untuk melaksanakan, menyempurnakan rukun Islam yang 5. Ini sebagai bekal aja. Siapa tahu ada di antara jamaah kita yang berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, saya selalu berpesan
selama kita melaksanakan ibadah haji itu satu hal yang perlu kita ingatkan dan jangan sampai berbanyak doa. Ya. Tidak ada sejengkal tanah di tanah suci Mekah dan Madinah itu yang tidak makbul untuk tempat berdoa. Ya, setiap jengkal tanah, ya, apalagi di tanah haram. Tanah haram. Ada di Makkahul Mukarram itu Bapak ada batas tanah haram namanya. Ya. Itu sejak Nabi Adam itu. Mekah boleh berkembang, tapi tanah haram itu tidak bisa berkembang. Artinya tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Jarak dari utara ke selatan tanah haram itu kurang lebih 7 km. Di sebelah selatannya 7 km. Di sebelah baratnya kurang lebih 25 km dan di sebelah baratnya 25 km. Itu batas tanah haram yang tidak boleh dimasuki orang-orang selain daripada muslim. Kalau ada orang non muslim masuk situ, itu Rasul mengatakan halal darahnya. Sebab itu tanah haram, tanah suci, tanah yang dihormati. Ya, Mekah boleh berkembang, tapi tanah haram ini, batas tanah haram itu tidak. Nah, di dalam batas tanah haram inilah tempat doa itu makbul. 7 kilo di sebelah utara, 7 kilo ke selatan, 25 kilo sebelah barat, 25 kilo sebelah timur. Ya, di mana saja kita berdoa insya Allah. Nah, cuma Rasulullah sudah menetapkan ada 15 titik, ya, ada 15 tempat, ada 15 titik di Makkah dan Madinah itu yang apabila hambaku berdoa di salah satu titik ini, kata Allah dalam apa namanya? Di dalam hadis kursi, ya. Hadis kursi itu firman Allah yang diperjelas dengan kalimat-kalimat Rasulullah sendiri. Itu namanya hadis kursi. Kata Allah, kalau salah seorang di antara hamba berdoa di salah satu titik, apalagi kalau di semua tempat itu berdoa, saya malu sebagai Tuhan kalau tidak mengabulkan permintaannya atau doanya. Dan barangkali bapak-bapak tidak berkelebihan lah, ya. Ini pengalaman saya pribadi. Saya sudah membuktikan keampuhan doa ini. Ya, di tempat barangkali ya, ini sampai waktunya sebentar. Sempatnya Hijr Ismail, Hajar Aswad, Rukun Yamani, di bawah pancuran emas di Mizab, di Mu'tazam dekat makam Ibrahim, ya, di sumur Zamzam, ya, di Safa, di Marwah, Padang Arafah, di Muzdalifah, Masyaril Haram, di Mina, Jamratul Ula, Jamratul Usta dan Jamratul Aqabah. Ini 5 tempat yang paling makbul kita untuk berdoa. Ya, atau kalau ada di antara keluarga kita, ya, yang yang berkesempatan naik haji, titip aja. Tolong ya, saya didoakan di tempat-tempat ini. Ya. Sebab pengalaman saya Bapak Ibu, kalau orang memang tidak punya langkah barangkali begitu untuk naik haji, kenapa orang itu kita lupa di sana itu lupa. Ini keluarga sendiri saya lupa. Memang berdoa itu tidak disebut satu-satu, enggak. Teman-teman di kantor tanya, "Ulun didoakan?" Saya bilang, "Saya berdoa." Cuma saya berdoa, orang-orang yang memang berniat untuk melaksanakan ibadah di Allah, jangan kau matikan sebelum mereka menginjakkan kakinya di tanah suci. Itu doa yang paling. Tapi kalau ada keluarga yang berpesan, anehnya itu kalau memang tidak ada langkah, kenapa kita diberikan tidak diberikan ingatan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu juga menjadi tanda tanya yang besar bagi saya pribadi itu. Pulang ke tanah air ingat, astagfirullah. Tapi saya nak ngomong sama dia kalau saya doakan. Sampai hari ini belum naik haji. Istrinya sudah almarhumah. Ya mudah-mudahan lah beliau itu bisa naik haji. Tapi pengalaman saya itu oleh karena itu. Nah, yang membantu ini kata Rasulullah, niat. Ya, niat. Kalau sudah niat jangan dirubah lah. Ya, sampai ke kampus jangan dirubah. Saya bapak terus terang ini rahasia pribadi saya. Sejak saya menginjakkan kaki pertama saya di Departemen Agama, itu saya sudah berniat, ya Allah, berikan kesempatan ya Allah untuk menginjakkan kaki di tanah suci. Alhamdulillah Pak. Ya, saya sempat beberapa kali jadi petugas pusat, jadi petugas haji daerah satu kali dengan Pak Ya Ayub almarhum, petugas pusat Jakarta, alhamdulillah 2 kali. Malah saya dapat panggilan ketiga kalinya
Tapi ada salah seorang kandepak yang minta dengan saya, katanya saya baru naik haji sekali Pak Sarip. Kalau Bapak kan sudah beberapa kali, bisa enggak saya minta jatahnya? Orangnya masih hidup Pak sekarang itu yang minta haji. Saya bilang silakan, lillahi ta'ala saya rela. Beliau ikut tes, beliau naik haji. Ya, inilah bapak-bapak yang dapat saya sampaikan pada acara pertemuan kita malam ini tentang beberapa hal yang penting untuk ibadah haji. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.